Orde Baru adalah pemerintahan yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Ketika berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru, maka lahirlah sejarah berakhirnya Orde Baru. Kondisi tersebut tidak hanya mencerminkan perubahan politik di Indonesia, tetapi juga memicu perubahan besar dalam lanskap politik, sosial, dan ekonomi negara. Menurut laman Kepustakaan Presiden Perpusnas Go.id, setelah Orde Baru dan peristiwa 1998, Indonesia mengawali babak baru di era reformasi. Pemerintahan baru dipimpin oleh B.J. Habibie sebagai presiden yang dimulai pada 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Masa akhir pemerintahan Orde Baru di Indonesia ditandai oleh krisis ekonomi dan sosial yang melanda negara tersebut pada akhir 1990-an. Krisis ekonomi Asia tahun 1997 memperburuk kondisi ekonomi Indonesia, mengakibatkan inflasi tinggi, nilai tukar rupiah yang merosot tajam, dan meningkatnya tingkat kemiskinan serta pengangguran. Kita masuk pada sejarah berakhirnya Orde Baru, pembukaan lembaran baru Republik Indonesia. Yang pertama, krisis ekonomi dan ketidakpuasan rakyat. Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang parah, rupiah anjlok, inflasi melonjak, dan lapangan pekerjaan semakin sulit didapatkan. Kondisi ini menyebabkan ketidakpuasaan di kalangan rakyat dan munculnya protes yang meminta reformasi ekonomi dan politik. Suasana semakin tidak kondusif karena praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dirasakan sangat mendominasi. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar di tanggal 4 Mei 1998. Krisis ekonomi yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, khususnya pada tahun 1997 sampai 1998, dikenal sebagai krisis moneter atau Krismon. Krisis ini merupakan bagian dari krisis keuangan Asia yang melanda banyak negara di kawasan tersebut. Tetapi dampaknya di Indonesia sangat parah dan memiliki konsekuensi politik yang signifikan. Yang kedua, protes mahasiswa dan gerakan reformasi. Gerakan reformasi yang didorong oleh mahasiswa menjadi kekuatan utama dalam menentang rezim Orde Baru. Aksi protes mahasiswa di Jakarta pada Mei 1998 menjadi titik balik penting yang memicu perubahan besar. Mahasiswa dan masyarakat umum bersatu untuk menuntut reformasi demokratis, penghormatan hak asasi manusia, dan pembebasan tahanan politik. Terjadi juga tragedi Trisakti, yaitu tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintah. Yang ketiga, pengunduran diri Presiden Soeharto. Di tengah tekanan publik yang semakin meningkat, Presiden Soeharto pada akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya pada 21 Mei 1998. Ini menandai berakhirnya pemerintahan Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Diri tersebut disambut dengan perasaan berkecamuk di masyarakat, antara kelegaan dan kekhawatiran terkait masa depan negara. Pengunduran diri Soeharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia terjadi pada 21 Mei 1998. Mengakhiri 32 tahun pemerintahan Orde Baru yang dipimpinnya. Berikut adalah beberapa faktor penting yang melatar belakangi pengunduran diri tersebut. Yang pertama, krisis ekonomi Asia. Yang kedua, ketidakpuasan publik. Yang ketiga, tekanan mahasiswa. Yang keempat, ketidakstabilan politik. Yang kelima, tragedi Trisakti dan kerusakan Mei 1998. Yang keempat, era reformasi dan demokratisasi. Pengunduran diri Soeharto membuka jalan bagi Indonesia memasuki era reformasi dan demokratisasi. Pemilihan umum pertama langsung pada tahun 1999 menandai langkah penting dalam mengukuhkan demokrasi di Indonesia. Berbagai perubahan struktural dilakukan untuk memastikan partisipasi rakyat dalam proses politik dan menghapuskan aspek
otoriter rezim sebelumnya. Yang kelima, tantangan dan perubahan pasca reformasi. Tahun 1997 sampai 1998 merupakan periode Orde Baru yang menjadi masa kelam bagi rakyat Indonesia. Perekonomian yang tadinya meleset langsung mengalami penurunan disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Meskipun Indonesia telah mencapai kemajuan besar dalam pembangunan demokrasi, tantangan-tantangan baru muncul pasca reformasi. Korupsi, masalah ekonomi, dan isu-isu keagamaan menjadi fokus perhatian. Namun berakhirnya Orde Baru telah membuka peluang untuk kemajuan dan perkembangan yang lebih baik di berbagai bidang.